Dalam setiap harinya, kita lalui dengan bangun tidur, berdoa, bersih-bersih rumah, bekerja, dan lain sebagainya. Artinya adalah setiap harinya kita lalui dengan berbagai macam aktivitas rutin yang masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun di balik rutinitas, kita diperhadapkan dengan sesama. Karena bagaimanapun juga, kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari sesama. Setiap harinya kita akan berjumpa dengan sesama kita, baik itu suami atau istri, anak, cucu, tetangga, teman kerja, teman sepelayanan di gereja, dan sesama-sesama kita yang lainnya. Ketika kita berjumpa dengan sesama, apa saja yang kita lakukan? Tentunya banyak hal yang kita lakukan, antara lain berbicara atau berkomunikasi, bertukar pikiran, melakukan kegiatan bersama. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 mengatakan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mengisahkan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, mengisahkan adanya seorang Samaria yang sedang bepergian, dan di tengah jalan ia bertemu dengan seorang yang telah dirampok. Bahkan orang tersebut dalam keadaan yang setengah mati. Ketika orang Samaria melihat orang yang dirampok tersebut, muncullah rasa belas kasihan dalam hatinya. Kemudian ia mendekati orang yang dirampok tersebut, lalu mengobati lukanya dan menaikkan orang tersebut ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan serta merawatnya. Bahkan ketika keesokan harinya ia hendak pergi untuk melanjutkan perjalanan atau melanjutkan rencananya, ia memberikan uang 2 dinar ke pemilik penginapan dan meminta agar pemilik penginapan merawat orang yang telah dirampok tersebut. Orang Samaria berjanji bahwa ia akan kembali untuk membayar kekurangan dari biaya penginapan dan perawatan orang yang dirampok tersebut. Orang Samaria tersebut telah mengorbankan waktu, tenaga, dan hartanya untuk menolong orang yang dirampok. Ia rela menunda aktivitasnya. Ia rela untuk memberikan tenaganya, bahkan rela memberikan uangnya demi menolong orang yang dirampok. Artinya saudara, bahwa ia rela memberikan apa yang ada dalam dirinya untuk menolong orang yang dirampok. Saudara, banyak orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tidakkah kita juga memiliki rasa belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, seperti halnya orang Samaria? Tidakkah kita juga mau menolongnya, seperti halnya orang Samaria yang mau menolong orang yang dirampok? Dia menolong dengan tulus, dia menolong tanpa pamrih, dan juga ia rela mengorbankan apa yang ada dalam dirinya untuk menolong orang tersebut. Tidakkah kita juga demikian ketika kita diperhadapkan dengan sesama, bahkan sesama kita membutuhkan pertolongan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami senantiasa menyadari bahwa hidup kami tidak bisa dilepaskan dari kasih-Mu, dan hidup kami juga tidak bisa dilepaskan dari sesama. Seringkali kami diperhadapkan dengan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat berbelas kasihan dan menolong sesama kami, menolong dengan apa yang ada di dalam diri kami dengan ketulusan, agar sesama kami dapat bangkit dari persoalan hidup, dari beban hidup, dan dari segala macam apa yang menyebabkan mereka menderita. Engkau Allah yang telah mengasihi kami, telah berbelas kasihan kepada kami. Mampukan kami berbelas kasihan dan menolong sesama kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Seri
asing kamu